Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas film yang menceritakan tentang pencuri jenius yang selalu berhasil dalam setiap aksinya. Sebelum mulai, tidak lupa di bulan suci Ramadan ini, saya berdoa semoga kita semua diberikan ampunan Allah, dikabulkan semua hajatnya, dan diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Awal film diperlihatkan seorang wanita yang tengah sibuk mengalihkan perhatian satpam penjaga museum. Sedangkan di dalam gedung, pria bertopeng sedang berusaha masuk ke pusat kontrol dan memasang alat untuk menyadap semua kamera CCTV. Setelah alat itu terpasang, wanita yang di dalam mobil itu dengan mudah menyadap gambar kamera CCTV, sehingga pria yang ada di dalam gedung itu bebas bergerilya tanpa terekam kamera CCTV. Pria tersebut berusaha mencuri lukisan yang terpajang di dinding museum. Setelah berhasil mencuri lukisan itu, si pencuri meninggalkan jejak berupa batu hitam yang ditempel tepat di tembok belakang lukisan. Esok harinya, gedung itu ramai, karena pihak polisi melakukan pemeriksaan. 2 orang Interpol khusus menangani kejahatan seni ikut dipanggil. Dia adalah Alin dan Ozan. Alin heran dengan kasus pencurian di museum tersebut, karena di dalam gedung itu banyak barang yang berharga, namun si pencuri hanya mengambil lukisan biasa yang nilainya sangat kecil. Karena tidak ada satupun petunjuk atas pencurian ini, maka Ozan meminta Alin untuk menangani kasus ini sama seperti kasus pembunuhan yang pelakunya belum ditemukan. Caranya yaitu menyelidiki para korban. Sejak hari itu Alin langsung mengumpulkan data lukisan yang pernah hilang dicuri. Dari data tersebut dia dapat menyimpulkan bahwa, si pencuri ini sangat romantis, karena dia hanya mencuri lukisan yang bertemakan cinta. Jadi selanjutnya Alin harus mensortir lukisan bertemakan cinta. Namun bagi Ozan itu sangat sulit, karena ada banyak sekali lukisan bertemakan itu. Tapi menurut data yang Alin dapat, si pencuri hanya mencuri lukisan yang dibuat oleh pelukis yang tidak terkenal, tepatnya pelukis yang diremehkan. Jadi dia dapat memilah mana saja lukisan berikutnya yang menjadi target si pencuri. Setelah bekerja dan melakukan analisa yang cukup keras, Alin menemukan lukisan yang bakalan diincar si pencuri itu. Alin langsung menghadap komandan, Alin menyampaikan semua analisa dan asumsinya kepada sang komandan. Dia menduga si pencuri akan melakukan aksinya 5 hari ke depan, tempatnya di museum yang ada di Istanbul. Saat itu lukisan akan dilelang. Sang komandan mengizinkan Alin untuk bertindak, namun hanya ditemani Ozan. Komandan tidak memberi Alin pasukan, karena baginya analisis Alin sangat lemah. 5 hari kemudian, Alin dan Ozan bergegas ke museum yang berada di kota Istanbul, Turki. Namun ketika menuju lokasi lelang lukisan tersebut, tiba-tiba terdengar suara alarm. Mereka pun berlari mencari apa yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata lukisan itu sudah hilang. Mereka terlambat. Namun Alin tidak mau menyerah, dia segera pergi mencari si pencuri tersebut. Dan dia pun melihat pria yang berjalan membawa tas, lalu mengejarnya. Alin mengejar pria tersebut hingga di luar gedung. Ketika jarak sudah begitu dekat, Alin langsung menodongkan pistolnya. Dan geraknya membeku. Alin kaget, seolah tidak percaya. Ternyata pencuri itu adalah Arat, mantan pacarnya yang dikabarkan sudah meninggal dunia. Alin membiarkan Arat pergi begitu saja. Dia kemudian pergi ke ruang kontrol dan melihat rekaman CCTV sebelum kejadian. Alin mencetak rekaman CCTV tersebut, dan menunjukkannya kepada komandan, bahwa pelakunya adalah Arat. Tentu saja sang komandan tidak percaya jika Arat adalah pencurinya, karena Arat adalah seorang miliarder kaya, yang baginya sangat mudah membeli lukisan tak terkenal tersebut. Namun Alin sangat yakin bahwa pelakunya adalah Arat, karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tapi foto itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Dia meminta izin untuk menyelidiki lebih jauh. Namun sang komandan tidak mengizinkan, karena dia tahu persis kisah cinta Alin dan Arat. Ozan yang mendengar cerita itu pun menghampiri Alin di ruangannya. Ozan bertanya apa rencana Alin selanjutnya. Alin bilang bahwa dia akan kembali mendekati Arat untuk menggali informasi.
Namun Ozan bilang itu sangat beresiko. Alin yakin Arat tidak mengetahui bahwa dia adalah seorang Interpol, karena saat mereka pacaran, Alin masih seorang mahasiswi. Ozan pun setuju. Singkat cerita, di sebuah acara, Alin sengaja ngobrol yang tidak jauh dari Arat, agar Arat melihatnya. Dan benar saja, tanpa dia sadari, mata Arat tertuju kepada Alin, namun Alin pura-pura tidak mengetahui itu. Arat kemudian mengikuti kemana Alin berjalan. Ketika Alin berhenti untuk melihat sebuah lukisan yang terpajang di depannya, dari belakang, Arat memanggil Alin. Alin? Arat bilang bahwa selama ini dia mencarinya. Dengan judes, Alin bilang bukankah selama ini Arat yang telah menghilang tanpa kabar. Arat meminta waktu untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, namun Alin jual mahal, dia tidak ingin mendengar penjelasan Arat. Baginya masa lalu biarlah berlalu. Tak lama kemudian petugas datang, dan mengenalkan Alin sebagai kurator galeri yang baru dari Paris kepada Arat. Namun Alin langsung pamit pergi. Mengetahui Alin akan berada di Istanbul selama 2 minggu. Arat kemudian melacak di mana Alin menginap. Esok paginya Arat menghampiri Alin di hotel. Arat meminta Alin memberinya satu kesempatan untuk makan malam bersama. Setelah itu, terserah Alin untuk meninggalkannya. Alin pun setuju. Singkat cerita, ketika makan malam, di tepi pantai yang sangat indah, Arat bilang kepada Alin bahwa dia masih sangat mencintai Alin. Saking cintanya bahkan dia sampai merasa takut, lalu pergi. Selama ini dia sangat kehilangan, dan terus mencari Alin. Ternyata Alin juga merasakan hal yang sama, dia dulu sangat mencintai Arat. Dia takut kehilangan Arat, namun yang ditakutinya itu menjadi nyata. Kini Arat sudah di depan mata, Arat memohon kepada Alin untuk memberinya satu kesempatan lagi untuk memperbaiki hubungan mereka. Arat berjanji tidak akan meninggalkan Alin untuk yang kedua kalinya. Alin menerima permohonan Arat, namun dengan syarat, Arat harus jujur kepadanya, tidak ada hal yang disembunyikan. Karena sudah mabok cinta, Arat pun setuju. Sampai di sini Arat benar-benar tidak tahu bahwa ada udang di balik bakwan. Sejak itu, hubungan Arat dan Alin terjalin sangat baik. Alin bahkan menyuruh Ozan untuk menyelidiki latar belakang sopir dan rekan kerja Arat yang bernama Vega. Vega adalah seorang hacker tercantik yang pernah Ozan lihat. Malam itu, Alin menyelinap masuk ke markas Aran untuk mencuri data. Namun aksinya dipergoki oleh Vega. Mereka berdua pun sempat baku pukul. Untung saja Alin berhasil melumpuhkan Vega dan pergi dari lokasi. Vega langsung menginformasikan kejadian tersebut kepada Arat, namun sayangnya Vega tidak bisa melihat wajah pelaku karena menggunakan topeng. Tapi Vega yakin, pelakunya adalah seorang wanita. Vega curiga wanita tersebut adalah polisi karena dia ahli bela diri. Namun Arat bilang dugaan Vega salah, karena jika itu adalah polisi, maka mereka langsung menggerebek tempat itu, bukan masuk secara sembunyi-sembunyi. Di sisi lain, Alin berhasil mencuri data yang dia inginkan. Dia pun tahu bahwa pencurian berikutnya akan Arat lakukan di Praha. Ketika makan malam berdua, Arat bilang bahwa dia sangat mencintai Alin, dan tidak tahu bagaimana rasanya harus meninggalkan Alin selama 2 hari. Tentu saja Alin bertanya, memangnya Arat mau kemana? Arat bilang bahwa dia akan pergi ke Praha untuk urusan bisnis. Mendengar itu, Alin ingin Arat mengajaknya ikut bersama ke Praha, karena dia sudah lama tidak ke sana. Awalnya Arat ragu, karena dia takut Alin bosan harus menunggu. Padahal Arat takut rahasianya terbongkar. Tapi Alin memaksa dan Arat pun setuju mengajak Anna ke Praha.
Malam itu, ketika Arat tertidur, Alin diam-diam pergi ke ruang tamu untuk mencari ruang rahasia tempat Arat menyimpan barang curian. Namun Alin kaget ketika melihat lukisan wajahnya ada di balik dinding di ruang tamu. Ternyata Arat masih menyimpan lukisan itu. Lukisan itu dibuat oleh seorang seniman ketika mereka berdua masih pacaran. Singkat cerita, esoknya mereka pergi ke Praha menggunakan pesawat pribadi. Di dalam pesawat itu, Arat mengenalkan Alin kepada Vega. Namun Vega bersikap aneh, dia terlihat cemburu melihat kedekatan Arat dengan Alin. Sesampai di Praha, tidak seperti yang kita pikirkan, ternyata mereka menginap di kamar terpisah. Sepulang survei lokasi pameran, Vega mengungkapkan kecurigaannya kepada Alin. Dia mempunyai firasat buruk tentang Alin. Vega curiga bahwa Alin adalah gadis yang kapan hari masuk ke ruang markas mereka. Hal ini dapat dia lihat dari mata Alin, karena saat itu Vega hanya melihat matanya. Namun Omar malah bilang bahwa Vega cemburu dengan kehadiran Alin, makanya dia bersikap seperti itu. Dia meminta Arat jangan sampai tahu, jika tidak ingin semua menjadi berantakan. Sedangkan di hotel, Arat dan Alin sedang menunggu mobil rental. Kali ini Alin yang mengemudi mobil mewah tersebut. Hari itu mereka menghabiskan waktu berdua untuk mengunjungi tempat wisata di Praha. Sürpriz. Ini? Setiba dari jalan-jalan bersama Arat, Alin kaget melihat Ozan sudah ada di dalam kamarnya. Tentu saja Alin marah, karena dia khawatir kehadiran Ozan diketahui Arat. Untung saja saat masuk kamar, Alin tidak bersama Arat. Ozan datang kemari ingin memberitahukan bahwa komandan marah ketika mengetahui mereka pergi ke Praha tanpa izin. Sang komandan menyuruh mereka segera kembali, namun Ozan berhasil merayu sang komandan, karena dia tahu persis Alin tidak akan mau kembali sebelum misinya berhasil. Alin pun lega mendengar jawaban Ozan. Namun Ozan bilang bahwa ini kesempatan terakhir, jika mereka tidak menemukan bukti bahwa Arat adalah pelakunya, maka misi ini berakhir. Besok malam, Arat membawa Alin melihat pertunjukan yang dulu pernah dia janjikan kepada Alin. Alin kaget ternyata Arat masih ingat dengan janjinya itu. Arat kemudian bilang bahwa dia masih mengingat semua tentang mereka berdua, dan dia berusaha memenuhi semua janjinya dulu agar Alin dapat mempercayainya lagi. Alin terkesan melihat ketulusan dan perhatian yang Arat berikan kepadanya. Yang admin khawatirkan, Alin malah jatuh cinta benaran kepada Arat. Wanita mana yang tidak luluh dengan laki-laki romantis, kaya dan setampan Arat. Jadi malam itu, mereka nonton teater hanya berdua. Setelah nonton pertunjukan itu, Alin bilang bahwa dia merasa hidupnya seperti dongeng. Arat saat ini sangat romantis, tidak seperti dulu. Arat hanya bilang bahwa Alin adalah inspirasinya, dia menjadi romantis karena merasa bersyukur bisa menemukan Alin lagi. Takdir telah menemukan mereka berdua, jadi Arat tidak mau menyia-nyiakannya lagi. Malam itu, karena terbawa suasana romantis, hampir saja mereka berdua melakukan zina. Untung saja Alin keburu sadar bahwa misinya untuk menangkap Arat, bukan malah jatuh cinta lagi dengan Arat. Paginya, Arat izin pergi untuk menghadiri rapat. Karena Alin tahu bahwa Arat bukan mau rapat, tapi menjalankan aksinya, maka Alin dan Azon pergi mengikuti Arat. Mereka mengikuti Arat sampai ke dalam museum. Namun ketika sampai di dalam gedung, mereka terkecoh, ada dua orang yang berpakaian mirip Arat. Sehingga mereka kesulitan. Tak lama kemudian alarm berbunyi. Alin mendapati lukisan itu sudah hilang dalam sekejap mata. Namun dia berhasil melihat pelakunya lari keluar gedung. Alin pun mengejar pelakunya menggunakan mobil.
Alin sangat kesal dan kecewa atas kegagalannya, karena dia merasa tinggal sedikit lagi berhasil menangkap pelaku pencurian tersebut. Ozan mengingatkan Alin bahwa itu kesempatan terakhirnya. Maka dia harus berhenti. Namun Alin bersikeras untuk menyelesaikan kasus ini sampai tuntas, apapun resikonya. Esok malamnya, Arad membawa Alin bertemu dengan pengusaha yang bernama Faisal. Arad memperkenalkan Alin kepada Faisal. Mendengar Alin bekerja di pusat galeri seni, Faisal tertarik untuk memperlihatkan koleksi lukisan yang dia miliki. Faisal pun membawa Alin dan Arad ke ruangan bawah tanah yang dilengkapi dengan pengamanan cukup canggih. Ruangan tersebut dikelilingi CCTV, bahkan pintunya saja menggunakan sandi suara dan wajah Faisal. Jadi sangat tidak mungkin pencuri bisa masuk tanpa didampingi Faisal. Untuk masuk ke ruangan inti, ada pintu yang menggunakan kata sandi. Setelah tiba di dalam ruangan inti tersebut, Alin kaget melihat begitu banyak karya seni yang terpajang di tembok. Dan Alin tahu betul itu semua adalah hasil curian. Namun ada satu lukisan yang Faisal menyesal sudah membelinya mahal, karena lukisan itu tak ada makanannya. Sepulang dari tempat Faisal, Arad berencana untuk mencuri lukisan milik Faisal yang disimpan di ruang bawah tanah. Vega dan Omar awalnya ragu, karena sistem keamanannya sangat canggih. Namun dengan santai dan yakin Arad mengutarakan semua rencana untuk membobol keamanan Faisal. Singkat cerita, dengan menggunakan teknologi yang canggih, Arad berhasil membuka pintu dengan mudah. Dia menggunakan suara yang sama persis dengan Faisal, dan wajah menggunakan teknologi AI. Walaupun hampir saja kepergok, karena saat itu Faisal juga menuju ruang bawah tanah, namun Arad berhasil mencuri lukisan itu dan keluar dengan aman. Sedangkan Alin yang mencoba masuk berhasil ditangkap oleh anak buah Faisal. Alin berusaha memberitahu Faisal bahwa malam ini akan ada seseorang yang mencuri lukisannya. Namun dengan sombong Faisal bilang bahwa tidak akan ada yang bisa masuk ke dalam ruangan bawah tanah tersebut. Tak lama kemudian bunyi alarm yang menandakan terjadi kecurian. Faisal bergegas menuju ruangan itu, dan betapa kagetnya dia bahwa lukisannya telah hilang. Faisal langsung mencekik Alin dan bertanya siapa pencuri yang Alin maksud. Untung saja Ozan datang tepat waktu, sehingga mereka bisa keluar dari markas Faisal dengan selamat. Di dalam perjalanan, Ozan mengingatkan Alin agar tidak berurusan dengan Faisal, karena dia adalah seorang penjahat kelas kakap yang pernah Ozan tangani namun gagal, karena tidak ada bukti. Bagi Ozan, Faisal adalah orang yang sangat berbahaya. Besok paginya, ketika bangun tidur, Alin kaget melihat Faisal sudah ada di dalam apartemennya. Dari sini Faisal tahu bahwa pencurinya adalah Arad. Alin meminta Faisal untuk tidak menyakiti Arad. Namun Faisal langsung bergegas pergi. Begitu juga Alin langsung pergi menemui Arad di kantornya. Alin lebih dahulu tiba di kantor Arad dibanding Faisal. Dari dalam ruang meeting, Arad hanya tersenyum melihat Faisal di layar CCTV. Alin yang tiba di kamar Arad langsung ingin memberitahu Arad apa yang terjadi. Namun tanpa disangka Arad malah bertanya, apakah Alin ingin memberitahu bahwa dia seorang Interpol. Alin bingung, dari mana Arad tahu bahwa dia seorang Interpol. Arad pun bilang bahwa dia sejak awal sudah mengetahui bahwa Alin seorang Interpol, bahkan dia sengaja memancing Alin keluar untuk mencarinya. Alin tidak paham mengapa Arad melakukan itu. Arad pun cerita bahwa, dulu dia menghilang bukan karena meninggalkan Alin, tapi dia tertangkap saat melakukan pencurian. Jadi selama 6 bulan dia di penjara. Setelah berhasil keluar, dia berusaha keras mencari keberadaan Alin, namun tidak berhasil, sampai akhirnya dia tahu bahwa Alin menjadi anggota Interpol. Karena Alin anggota Interpol, maka tidak mungkin Arad berkata jujur bahwa dia adalah seorang pencuri, dan tidak mungkin Alin akan kembali mencintainya. Oleh sebab itu, Arad merencanakan ini semua, agar Alin mencarinya dan kembali jatuh cinta. Arad tahu bahwa hanya itulah peluangnya agar bisa mendapatkan cinta Alin kembali walaupun Alin tahu dia seorang pencuri. Jadi apa yang terjadi selama ini sudah direncanakan oleh Arad.
Mendengar itu tentu saja Alin marah karena merasa dipermainkan Arat. Namun Arat bilang bahwa Alin juga mempermainkan dia dengan berpura-pura menjadi wanita biasa untuk menangkapnya. Alin meminta Arat membahas itu di lain waktu, sekarang waktunya mereka harus segera pergi meninggalkan hotel itu, karena Faisal akan segera tiba. Arat tidak paham mengapa Alin malah mau menyelamatkannya dari Faisal. Alin merasa bertanggung jawab karena dialah yang menyebabkan Arat harus berhadapan dengan Faisal. Arat pun membawa Alin pergi dari kantor itu menggunakan helikopter. Ternyata Arat membawa Alin ke rumah kayu di tengah hutan. Alin kaget ketika melihat semua lukisan hasil curian tersimpan di rumah itu. Arat bilang inilah bukti yang Alin cari. Alin heran mengapa Arat menyimpan lukisan-lukisan yang bernilai itu di tempat yang tidak memiliki keamanan yang canggih. Alin berpikir bahwa Arat hanya main-main, bahkan dengan nyawanya sendiri. Arat tidak peduli, baginya semua itu tidak bermakna, yang penting dia bisa menikmati detik-detik ketika bersama Alin. Alin pun bertanya latar belakang mengapa Arat melakukan ini semua. Arat bercerita bahwa dia mempunyai kakek yang berprofesi sebagai seniman. Arat menyukai seni karena si kakek. Baginya sang kakek adalah seniman hebat, namun hasil lukisannya tidak pernah dihargai seperti pelukis hebat yang lain, hingga sang kakek meninggal dalam kesedihan. Alin kembali bertanya, mengapa Arat menjadi seorang pencuri? Arat bilang dia terinspirasi dari perkataan Alin yang pada saat itu, Alin pernah bilang kepada Arat bahwa lukisan Mona Lisa yang terkenal itu awalnya biasa-biasa saja, namun karena pernah dicuri, lukisan Mona Lisa menjadi viral dan menjadi luar biasa. Kebetulan saat itu Arat tidak semangat menjalani hidup, hidupnya monoton, dia membutuhkan hiburan dan tantangan, semua jenis olahraga sudah pernah dia coba, namun belum juga meningkatkan adrenalinnya. Akhirnya dia memutuskan untuk mencuri lukisan yang tidak dihargai orang. Dan itu benar-benar penuh tantangan. Sekarang semua bukti dia tunjukkan kepada Alin, jadi terserah Alin mau bagaimana selanjutnya. Namun tiba-tiba bunyi suara tembakan. Ternyata Faisal dan anak buahnya tiba di lokasi dan menyerang bertubi-tubi. Aksi saling tembak pun terjadi. Alin berusaha melindungi Arat dan membawanya keluar rumah. Namun Faisal dan anak buahnya tidak berhenti menembak dan mengejar mereka. Arat terlihat santai banget, admin menduga Arat paham betul bahwa ini hanya film, jadi sedekat apapun posisi Faisal menembak, tidak ada satupun peluru yang tepat sasaran. Alin yang terlihat serius, terus membawa Arat menelusuri jembatan. Namun ternyata itu adalah jalan buntu. Mereka terjebak. Alin panik. Namun dalam keadaan terjepit seperti itu pun, Arat masih menunggu jawaban Alin, apakah dia masih mencintainya. Faisal yang tiba langsung menodongkan pistolnya, dan menembak udara tepat di samping telinga Arat. Tapi Arat masih santai, dia kembali bertanya kepada Alin tentang perasaannya. Tak lama kemudian Ozan dan pasukannya tiba dan menangkap Faisal sekaligus anak buahnya. Ternyata Arat sudah bekerja sama dengan Ozan. Waktu mencuri lukisan itu, Arat juga mencuri semua data sindikat yang pernah Faisal lakukan. Data itu adalah bukti yang selama ini Ozan cari. Tanpa sepengetahuan Alin, Arat memberikan data itu ke Ozan sehingga Ozan bisa menahan Faisal. Pantasan saja dari tadi Arat terlihat santai sekali, ternyata dia sudah tahu Ozan akan menyelamatkannya. Setelah itu, Ozan pergi dan dia bilang kepada Alin bahwa tugasnya selesai, dia tidak berminat untuk menangkap pencuri yang tidak melukai orang lain. Akhirnya Alin membebaskan Arat dan bilang bahwa dia mencintai Arat. Arat pun tersenyum, karena dia sudah menduga bahwa Alin masih mencintainya. Film pun tamat. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.